Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nina. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Oh ya, sekarang nih kayaknya Ibu nih lagi istilah itu lagi naik daun nih. Banyak sekali kegiatan yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu ini. Oh ya, ini kemarin kan Ibu menelpon saya. Ya, Jadi Bu. Ibu ingin menceritakan atau curhat kepada saya mengenai masalah yang Ibu hadapi di sekolah Ibu sekarang ini. Jadi Betul, Bu. kalau saya boleh tahu apa tuh masalahnya? Begini ya Bu ya, saya ini dalam 6 bulan ini, ya 3 bulan inilah, itu agak kesulitan untuk membina guru-guru ini, guru-guru sini. Kesulitannya itu bukan dari tingkah laku mereka, tetapi guru-guru kami ini belum bisa juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Padahal saya rasanya sudah berusaha semaksimal mungkin agar guru-guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing gitu. Karena sekarang ini dalam kurikulum Merdeka kan kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa kita di kelas, terutama untuk memenuhi kebutuhan siswa, minat dan bakatnya. Itu Bu. Oh, jadi gini ya, itu Bu ya. Jadi masalahnya bukan masalah tingkah laku guru Bu ya, tapi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang harus diterapkan oleh guru. Jadi setelah nanti kita bicara masalah pembelajaran berdiferensiasi ini, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan ini? Sekiranya tujuan saya itu yang pertama Bu ya, sekarang kan kita tahu bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu dapat melayani siswa dengan baik. Jadi guru-guru itu sebagai pelayan siswa dengan baik, memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat, kemudian memberikan pembelajaran atau sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi tidak ada siswa itu yang tidak mau belajar, mereka itu menjadi menyenangkan untuk selalu datang ke sekolah. Oh iya. Jadi intinya itu pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa Bu ya. Iya. Jadi guru itu bisa menerapkannya di kelas. Jadi kalau itu yang Ibu inginkan, apa yang ingin Ibu capai dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ini? Itulah Bu, saya itu ingin mencapainya memang dalam 3 sampai 6 bulan ini, yang mana guru itu sudah mahir melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, baik diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Walaupun dan saya itu melakukannya, mungkin saya ini perlu membuat kombel Bu ya. Nah, kombel kami sudah ada Bu, tapi mungkin materinya belum maksimal mungkin ya Bu ya. Jadi apakah saya perlu menanamkan dulu mungkin pemahaman guru tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin guru-guru belum tahu apa itu pembelajaran diferensiasi. Rencana saya ke depannya juga mau melakukan kegiatan di kombel. Yang pertama yaitu saya guru-guru memahami dulu apa itu diferensiasi. Kemudian baru ada seperti apa namanya itu simulasi, atau dikatakan itu simulasi mengajar di kelas. Jadi langsung open kelas mungkin ya, kita untuk menyaksikan langsung, lalu mungkin diberikan tanggapan supaya guru-guru tahu yang mana yang pembelajaran diferensiasi. Rencana saya seperti itu. Lalu melakukan refleksi, menurut saya seperti itu. Apakah benar Ibu yang saya lakukan? Jadi tadi Ibu menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu ada dari ada konten, kemudian ada proses, kemudian ada lagi yang disampaikan produk. Produk itu berarti nanti jadi bisa nggak Ibu menguraikan yang konten itu bagaimana, kemudian proses itu bagaimana, kemudian yang produknya itu apa gitu? Baik Bu, kalau diferensiasi konten yang ingin saya sampaikan ke guru, bahwa guru ini harus menyiapkan bahan ajar atau materi ajarnya itu bukan hanya materi ajar yang ada di bahan ajar yang ditulis oleh guru di dalam modul ajar, tetapi
lebih kepada menurut saya itu misalnya ada bahan belajar yang bisa dibuka melalui link, melalui YouTube ya, bisa memakai YouTube karena sekolah kami kan sudah punya wifi. Rasa saya kendala dari segi sinyal tidak ada. Jadi saya ingin guru-guru itu bervariasi materinya, menarik, kemudian juga ada yang web, ada yang berupa YouTube gitu kan, ada yang juga berupa TikTok mungkin ya, pembelajaran yang bisa diambil anak-anak, ada yang berupa tulisan, mungkin gambar-gambar ya. Itu menurut saya Bu, yang konten itu seperti itu yang ingin saya capai. Kemudian saya juga menginginkan guru-guru itu menerapkan pembelajaran diferensiasi produk ya, proses, mana prosesnya itu menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, yang inovatif ya. Kemudian di dalam itu, dalam proses itu ada LKPD, meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Jadi kalau sudah menggunakan LKPD, otomatis anak-anak kan belajarnya inovatif, nanti menemukan sendiri, memecahkan masalah sendiri, bisa mereka lakukan gitu kan. Jadi anak-anak itu lebih paham lagi, lebih melekat ke dalam hatinya, menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi itu yang diferensiasi proses ya. Kemudian ada yang produk, maksudnya ini kan tidak mesti harus produk itu tidak harus sama. Misalnya di dalam penugasan pembuatan puisi misalnya Bu ya, saya inginnya guru-guru misalnya ada pembelajaran puisi, mereka itu mungkin membuat puisi, ada yang berupa rekaman membaca puisi gitu kan, ada yang berupa TikTokan, atau ada yang berupa tulisan, ada yang berupa tulisan indah dan sebagainya. Jadi mungkin dalam pembelajaran itu banyak produknya yang berbeda-beda gitu, sesuai dengan minat mereka. Misalnya kalau mereka tuh ada yang minat melukis, mungkin melukiskan sesuatu dulu baru menulis puisinya. Jadi itu maksud saya, jadi anak itu berkembang sesuai dengan kebutuhannya itu. Oh gitu, jadi sangat bagus sekali Bu ya, rancangan yang ingin Ibu buat dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Lalu kesempatan apa sekarang ini yang Ibu miliki untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada guru-guru yang akan diterapkan di kelas? Kalau kesempatan saya ini Bu ya, hendaknya guru-guru tuh hadir di dalam pertama hadir di dalam kegiatan Kombel untuk membahas pembelajaran ini, bersama-sama membuat pembelajaran atau modul ajarnya dulu tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya inginnya itu lagi, guru itu melakukan praktek langsung di kelas, bisa diamati oleh beberapa orang guru secara bergantian nanti. Kemudian saya memberikan umpan balik lagi sehingga mereka benar-benar bisa menerapkan pembelajaran tersebut dalam kelas. Oh gitu Bu ya, jadi ada kolaborasi ya Bu ya antara guru ini, misalnya yang satu guru itu mempraktekkan, yang satu lagi gurunya mungkin mengamati, bisa dia memahami dari yang teman dia sampaikan di kelas itu. Baik Bu, dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya, sekarang ini posisi Ibu untuk dalam pencapaian tujuan Ibu di mana Ibu? Kalau sekarang ini masih rendah nampaknya. Baru berapa itu Bu? Baru 6. Oh, baru 6 Bu ya posisinya, karena kan skala itu sampai 10. Berarti Ibu sekarang ini masih dalam angka 6 Bu ya. Lalu kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau kekuatan saya yang pertama yang kami miliki, saya pribadi nih, saya memiliki kemampuan memberikan materi, sebab saya kan seorang pengajar praktik ya. Jadi saya bisa memiliki kemampuan mungkin di prakteknya ini kan, kepada guru-guru mungkin saya perlu lagi yang pertama penugasan kepada guru agar mereka itu melaksanakannya dengan cara menyenangkan. Kemudian kalau kekuatan lagi yang ada di sekolah ini, kalau perangkat-perangkat pendukungnya sudah ada, jadi seperti wifi, internet, kemudian guru-guru malah memang dibebaskan, tidak ada disimpan-simpan alat itu. Kalau ada mau menggunakan fokus, tip dan segala macam, itu kan mereka tuh dibebaskan untuk menggunakan ya, asal dirawat dan dikembalikan ke tempatnya gitu ya.
Jadi kekuatan itu sudah ada dimiliki sekolah. Kemudian dukungan dari anak-anak juga, misalnya kalau ingin menggunakan HP, mereka itu tidak dilarang oleh orang tua. Kemudian bisa juga menggunakan internet sekolah kan. Kemudian waktu mau belajar, kalau kami di sini biasanya kapan diperlukan HP itu disuruh bawa sama anak-anak. Misalnya pembelajaran ini ya, kamus mencari kosakata. Arti kosakata itu kami selalu suruh bawa HP. Kemudian ada lagi misalnya yang lain-lain, quizzes dan sebagainya untuk menerapkan asesmen. Sebenarnya anak-anak tidak ada larangan dari orang tua. Jadi kebanyakan mereka tuh punya HP Android. Jadi itulah rasanya kekuatan yang ada di sekolah kami ini yang bisa dikembangkan untuk peningkatan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya Bu ya. Jadi begitu banyak kekuatan yang dimiliki oleh sekolah Ibu. Ya pertama, Ibu adalah seorang PP. Tentu Ibu udah mahir, udah banyak ilmu yang Ibu miliki masalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian ada juga perangkat pembelajaran, contohnya ada wifi tadi. Kemudian anak bebas menggunakannya, mencari materi-materi pembelajaran yang mereka butuhkan. Lalu ini tadi Ibu menyampaikan tentang kekuatan. Lalu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan di sini mungkin hanya sedikit ya. Yang pertama, kalau di sini kadang-kadang sinyalnya hilang timbul, itu yang pertama, itu hambatan. Yang kedua, kadang-kadang nih guru ini di sini banyak yang masih guru honorer ya. Jadi guru honorer tentu mereka itu perlu dukungan yang kuat lah dari kepala sekolah untuk mereka menyiapkan itu. Sedangkan sekolah ini butuh biaya juga untuk perbaikan sarana. Misalnya kami cuma hanya memiliki satu fokus, jadi untuk bergantian menerapkan pembelajaran ini agak susah gitu kan. Kalau lebih kan bisa, itu mungkin besok saya akan menganggarkan lagi untuk untuk pembelian alat-alat yang membantu kegiatan pembelajaran itu mungkin hambatannya. Kalau dari segi kemampuan guru, mereka itu sebenarnya muda-muda semua, jadi keinginan belajar ada. Yang saya takutkan ini pengaruh dari kawan-kawan yang kurang mau untuk merubah pola mengajar. Jadi hanya itu takutnya mudah-mudahan ini terpengaruh dengan pola mengajar temannya yang hanya menerapkan nyaman saja. Itu yang agak sulit dikit merubah mindsetnya. Jadi kalau yang muda-muda saya rasa mereka berkemampuan menerapkan IT segala macam. Yang tua-tua pun mau, tetapi ada sebagian yang kadang-kadang kurang menerima pembaharuan. Itu yang saya coba mendekati terus gitu Ibu ya. Jadi hambatan yang Ibu hadapi yaitu masalah keterbatasannya ya, keterbatasan perangkat pembelajaran. Maksudnya contohnya kayak Infocus tadi cuma satu, tapi Ibu melakukan perubahan untuk menganggarkannya di RKT maupun di RKAS nanti. Lalu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi? Rencana saya memang yang pertama kan saya mengadakan rapat dengan guru. Yang kedua, saya selalu mengaktifkan Pombel untuk tempat belajar. Kemudian rencana saya lagi menganggarkan di dalam kertas tadi alat yang dibutuhkan ya, baik itu fokus yang lain-lainnya. Kalau dari segi kertas-kertas atau segala macam itu udah rasanya udah dipenuhi lah semua ya. Maksudnya mereka itu bisa berkarya dan segala macam. Biasanya kami anggarkan dengan bos ya gitu. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ini apa nih Bu ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu tadi tuh? Ukuran keberhasilan saya itu adalah yang pertama guru sudah mahir tadi kan. Yang kedua, ukuran keberhasilannya anak-anak belajar itu menyenangkan, kebutuhan belajarnya terpenuhi, kemudian terciptanya pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang berpusat kepada guru. Jadi berpusat apa yang kita lakukan di sekolah ini semuanya hanya untuk siswa.
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tujuannya adalah untuk kebutuhan siswa, berpusat pada siswa. Gitu ya. Lalu apa yang harus Ibu persiapkan untuk melakukan rencana aksi ini? Tadi ada juga ya sudah saya sebutkan ya, yang saya persiapkan adalah melaksanakan rencana aksi itu. Yang pertama siapkan yang perlu saya siapkan itu Bu, yang pertama saya perlu membuat perencanaan ya, seperti rencana kerja kepala sekolah ya, program kerja. Kemudian saya perlu juga membuat mendiskusikan dengan guru, kemudian membuat perencanaan kombel ya. Kemudian yang saya persiapkan lagi sarana prasarana untuk memenuhi untuk tercapainya tujuan saya tadi. Oh gitu ya. Ibu akan menyiapkan kombel di sekolah ini, kemudian mengajak guru-guru ya Bu lebih aktif lagi dalam kombel. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Komitmen saya rencana ini harus bisa dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Jadi dalam Ibu mencapai komitmen Ibu tadi itu ada nggak dukungan yang Ibu perlukan? Oh ya, itu sangat perlu dukungan dari guru ya, guru dan wali murid juga ya. Biasanya kami ini kalau misalnya ada perubahan kurikulum segala macam itu kami mohon mengajak wali murid rapat untuk mendukung anak melaksanakan kegiatan di sekolah, misalnya kalau ada tugas diberikan atau ada sesuatu yang mau dibawa ya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kadang-kadang menyiapkan buku-buku sekolah, buku-buku anak-anak itu ya di dalam belajar. Guru juga, dukungan guru yang sangat penting karena guru-guru kalau tidak mau melaksanakan tentu kegiatan ini tidak akan berhasil. Jadi yang pertama guru, kemudian komite sekolah, kemudian dukungan dari atasan juga. Jadi dari atasan ini maunya ada motivasi untuk melihat kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Itu gitu ya. Jadi banyak sekali ya Bu dukungan yang Ibu perlukan itu yang terutama sekali adalah guru Bu ya. Kemudian mungkin ya pengawasnya juga. Kemudian siswa juga perlu ada dukungan dari siswa. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukannya? Kami akan melakukannya dalam waktu dekat ini lah Bu ya. Minggu depan sudah mulai. Tapi ya kami sudah berjalan juga Bu. Ya berjalan juga. Oh gitu. Lalu siapa nih Bu dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu tadi? Yang dapat menjaga komitmen tadi guru-guru semuanya ya. Terutama guru-guru kita harus komit melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Baik Bu, jadi tadi udah banyak Ibu ceritakan, Ibu panjang lebar menceritakan masalah yang Ibu hadapi tadi. Lalu apa nih kesimpulan Ibu tadi terhadap hasil pembicaraan kita hari ini? Kesimpulan saya bahwa kalau kita mempunyai rencana mempunyai suatu rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan umumnya, misalnya tadi kan berdiferensiasi, maka kita harus punya tujuan yang jelas. Kemudian setelah tujuan yang jelas kita harus laksanakan dengan baik. Kemudian setelah dilaksanakan kita perlu juga dukungan dari sekeliling kita, baik itu dari guru maupun dari pengawas dan juga dari wali murid dan serta dari siswa sendiri. Kemudian tentu dalam melaksanakan itu perlu juga dukungan dari sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan. Kemudian perlu dilakukan juga refleksi ya. Apakah tujuan tadi setelah dilaksanakan perlu dilakukan refleksi di mana kekurangan, di mana kelebihannya, apa tindak lanjut yang akan dilakukan. Oh gitu Bu ya. Jadi kesimpulannya itu banyak Bu ya. Pertama harus ada tujuan yang jelas untuk sebuah kegiatan ya, kemudian dilaksanakan, kemudian perlunya ada dukungan dari berbagai pihak, kemudian
perlu juga dukungan sarana dan prasarana tadi. Kemudian Ibu udah menyampaikan tadi semuanya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mencurahkannya kepada saya? Bagaimana rasanya? Apa masih ada kendala yang Ibu hadapi rasanya di pikiran Ibu, atau bagaimana rasanya sekarang? Kalau sekarang ini setelah saya berbagi dengan Ibu, saya merasa lega karena saya sudah terbayang apa langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti. Jadi saya sudah merasa lega, sudah jelas apa program yang akan saya lakukan. Oh gitu ya, jadi udah merasa senang Ibu ya. Baik Bu, nanti bulan depan saya datang lagi ke sini ya Bu ya. Saya ingin melihat apakah sudah berjalan rencana Ibu tadi, apakah udah lancar mobil yang akan Ibu lakukan, kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi tadi apa udah terlaksana. Jadi bulan depan saya akan berkunjung lagi Bu ya. Jadi baik Bu, pembicaraan kita hari ini saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktu Ibu ya. Ya, terima kasih Bu.